Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada sebuah kisah dari seorang sahabat tentang dua orang, yaitu pengembara dan Pak Tua. Saat itu seorang pengembara menghampiri Pak Tua yang sedang duduk bercengkrama dengan hewan kesayangannya. Tak jauh dari Pak Tua ada hewan lainnya yang dia pelihara dan kondisinya meraung-raung seperti kesakitan. Kata sang pengembara, "Pak Tua, kenapa hewan kesayangan Anda meraung-raung? Apakah dia sakit?" Pak Tua menjawab, "Tidak, dia tidak sedang sakit." "Apa yang menyebabkan hewan tersebut meraung-raung?" kata sang pengembara. Kata Pak Tua, "Sesungguhnya hewan saya sedang berbaring di atas paku." Kemudian sang pengembara bertanya, "Kenapa kemudian tidak beranjak dan tetap bertahan dengan meraung-raung, padahal di bawahnya ada paku?" Kata Pak Tua, "Hewan saya belum merasa perlu untuk berpindah. Artinya hewan saya menikmati paku yang diduduki atau paku di bawah di tempat pembaringannya." Kisah ini bisa kita ambil pelajaran bahwa banyak sekali di antara kita yang dalam kondisi kita serba kekurangan, dalam kondisi kita belum dikatakan sukses, prestasi kita biasa saja, usaha kita belum berjalan, kehidupan kita tidak begitu romantis, atau apapun yang kita lakukan, banyak hal yang kemudian kita rasakan biasa saja, stagnan, tidak progres, tidak improve dan lain sebagainya. Semuanya serba biasa. Tapi kita merasa bahwa yang biasa tadi membuat kita banyak sekali mengeluh, membuat kita banyak sekali berkeluh kesah pada orang-orang di sekitar kita, kepada sahabat kita, keluarga kita, atau setiap orang yang kita temui. Kita selalu menyalahkan bahwa ini adalah musibah, kita selalu menyalahkan bahwa ini adalah ujian, azab, atau kita selalu menyalahkan ini adalah takdir buruk bagi kita, tanpa ada sesuatu hal yang kemudian kita lakukan untuk bangkit dari keterpurukan tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga kaum tersebut merubah dirinya sendiri. Firman Allah ini menegaskan bahwa perubahan yang akan terjadi pada diri kita akan benar-benar terjadi ketika kita bersungguh-sungguh dalam melakukan perubahan itu. Dan sebaliknya, perubahan itu tidak akan terjadi ketika kita tinggal diam atau berdiam diri atau apapun yang kemudian kita lakukan tidak menuju pada proses perubahan tadi. Sebuah kata mutiara berbunyi, "Manjada wajada." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Tiga hal yang bisa kita ambil dari kata mutiara ini. Yang pertama, sebagai seseorang yang berharap untuk meraih kesuksesan, kita harus berani bermimpi. Yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa merencanakan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dan yang ketiga, kita harus melakukan tindakan atau action untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan atau mimpi yang tadi kita cita-citakan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, segeralah kita untuk bersungguh-sungguh dalam merencanakan berbagai impian kita. Segeralah kita melakukan tindakan-tindakan real untuk mencapai banyak hal yang kita impikan, sehingga tidak hanya sekedar impian, tidak hanya sekedar angan-angan atau cita-cita, tapi ada proses untuk mencapai atau menggapai cita-cita atau impian kita. Salam inspirasi bersama saya Muhammad Fauzi Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.